Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sofia Tejaningsi Putri Syabana dengan NPM 214102503. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biokimia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu penyakit, yaitu penyakit kanker payudara. Pertama, pengertian kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lobulus atau di saluran ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Dapat dilihat pada gambar tersebut, pada stadium 0, kanker payudara hanya berupa titik daging di dalam payudara. Kemudian pada stadium 1, titik daging tersebut mulai membesar dan merambat menuju pembuluh dan kelenjar getah bening. Selanjutnya pada stadium 2, kanker tersebut semakin membesar di bagian payudara dan mulai merambat ke organ-organ lainnya. Kemudian pada stadium ketiga, kulit dinding payudara itu sudah mulai terlihat perbedaan bentuknya. Dan yang terakhir adalah kanker payudara stadium 4, sudah saking melebarnya, sudah hampir setengah bagian dari payudara dan merambat kepada pembuluh-pembuluh di sekitarnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis kanker payudara. Kanker payudara terbagi dalam banyak jenis, tapi saya di sini akan menyampaikan 4 jenis saja kanker payudara. Yang pertama ada ductal carcinoma in situ. Ductal carcinoma in situ atau DCIS tumbuh di saluran air susu tetapi tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. DCIS termasuk kanker stadium awal yang mudah diobati. Namun, DCIS bisa menyebar ke jaringan sekitarnya jika tidak segera ditangani. Kemudian yang kedua ada lobular carcinoma in situ. Lobular carcinoma in situ atau LCIS adalah kanker yang tumbuh di kelenjar penghasil air susu. Sama seperti ductal carcinoma in situ, jenis kanker ini tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Akan tetapi, LCIS di salah satu payudara dapat meningkatkan risiko terbentuknya kanker di kedua payudara. Kemudian yang ketiga ada invasive ductal carcinoma. Invasive ductal carcinoma atau IDC tumbuh di ductus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya, bahkan bisa menyebar ke area tubuh yang lain. IDC terjadi pada 70 hingga 80% kasus kanker payudara. Jadi IDC ini salah satu mayoritas kasus kanker payudara. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah invasive lobular carcinoma. Invasive lobular carcinoma atau ILC adalah kanker yang awalnya tumbuh di kelenjar air susu, tapi kemudian menyebar ke jaringan di sekitarnya. Kanker jenis ini juga bisa menyebar melalui darah dan saluran getah bening menuju ke bagian tubuh lain. ILC terjadi pada 10% kasus kanker payudara. Sekian mengenai jenis-jenis kanker payudara. Selanjutnya ini terdapat beberapa ciri-ciri mengenai kanker payudara. Yang pertama bisa dilihat dari tekstur berubah. Tekstur atau dinding payudara itu terlihat berbeda gitu. Ada perbedaan dari payudara yang satu dengan payudara yang lain. Kemudian yang kedua terdapat benjolan. Benjolannya itu biasanya bisa dilihat ya dengan kita melihat membandingkan payudara yang satu dan payudara yang lainnya. Yang ketiga itu keluar cairan kuning. Dari puting susunya itu keluar cairan kuning. Lalu selanjutnya terdapat benjolan di ketiak. Benjolan di ketiak ini biasanya ketika dipegang itu terasa sakit. Kemudian warna berubah. Warna puting susu yang alamiahnya warna coklat keping-pingan itu mengalami perubahan warna. Selanjutnya bentuk puting berubah. Puting yang normal seperti bulat seperti itu, dan jika jangkit penyakit kanker payudara bentuk puting berubah. Lalu kemudian keluar darah dari puting susu.
Dan yang terakhir terdapat lesung pada payudara. Kanker payudara ini seringkali sulit terdeteksi di tahap awal karena ukurannya yang kecil. Benjolan baru dapat teraba jika ukurannya cukup besar. Meski demikian, tidak semua benjolan di payudara berarti kanker. Oleh karena itu, pemeriksaan penting dilakukan guna memastikan apakah benjolan tersebut adalah kanker payudara atau tidak. Nah, seperti cara-cara yang tadi saya sampaikan untuk mengecek dan mengetahui kondisi kita, apakah itu kanker payudara atau bukan. Di atas ini adalah poster mengenai faktor risiko kanker payudara. Nah, yang pertama itu haid pertama di usia di bawah 12 tahun. Itu bisa menjadi resiko terkena kanker payudara. Kemudian pernah dioperasi tumor payudara. Selanjutnya tidak menyusui. Tidak menyusui dalam artian si ASI atau air susu ibu itu menumpuk, makanya bisa menyebabkan resiko kanker payudara. Kemudian menggunakan kontrasepsi hormonal atau pernah mengonsumsi obat hormonal. Selanjutnya melahirkan anak pertama pada usia lebih dari 30 tahun. Selanjutnya menopause usia lebih dari 55 tahun. Selanjutnya konsumsi alkohol juga dapat menyebabkan resiko terkena penyakit kanker payudara. Kemudian ada perokok aktif ataupun pasif itu pun mempunyai resiko terkena penyakit kanker payudara. Dan riwayat kanker dalam keluarga. Jadi ini adalah beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Dan di poster selanjutnya adalah kenali gejala kanker payudara sejak dini. Tingginya kasus kanker payudara sebelumnya menuntut setiap kaum hawa untuk mengetahui tanda kanker ini sehingga segera dapat diambil tindakan. Nah, gejalanya sudah banyak ya, seperti yang tadi saya sampaikan juga. Adanya benjolan atau retraksi dari puting, terus perubahan warna, dan ada pembengkakan dan sebagainya. Faktor risikonya juga ini dapat dari kelebihan berat badan atau obesitas. Itu dapat salah satu faktor resiko yang dapat menyebabkan kanker payudara. Kemudian untuk pencegahan kanker payudara ini, pertama, batasi asupan makanan dan minuman berkalori tinggi. Karena tadi kan salah satu faktor resikonya kelebihan berat badan atau obesitas. Kemudian pencegahannya itu rutin berolahraga dan konsumsi makanan sehat, sayur dan buah. Dan ini adalah 3 langkah deteksi dini kanker payudara. Pemeriksaan kanker payudara sendiri atau sadari dapat dilakukan dengan cara ini dari Halodoc. Yang pertama itu pemeriksaan di depan cermin. Kita dapat bercermin ya, memperhatikan bentuk, ukuran, permukaan payudara, bentuk puting. Lalu periksa adakah cairan yang keluar atau tidak dari puting. Selanjutnya periksa payudara saat mandi. Gunakan jari untuk menekan bagian payudara untuk memeriksa benjolan. Akan terasa jika terdapat benjolan itu akan terasa oleh jari kita. Lalu yang ketiga itu berbaring. Saat berbaring kan payudara jadi melebar dan memudahkan untuk diperiksa. Gunakan lotion untuk memijat payudara searah jarum jam. Nah, itu adalah 3 langkah sadari yang bisa kita lakukan. Kemudian ini adalah data kanker di Indonesia. Number of new case in 2020, both sexes, all age. Ini adalah data yang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di sini sangat terlihat jelas ya, yang mendominasi adalah kanker payudara. Kanker payudara sebesar 65.858 atau sebesar 16,6%. Ini adalah data penderita kanker payudara. Sisanya ada kanker serviks, ada kanker lungs, kanker paru-paru atau kolorektum dan kanker yang lainnya. Dari data tersebut, ini tuh membuktikan bahwa pada tahun 2020 kanker yang mendominasi
orang terjangkit, yaitu kanker payudara. Pengidap kanker payudara sebaiknya lebih cermat dalam memilih menu makan sehari-hari, sebab terdapat beberapa makanan yang diduga dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Kabar baiknya, ada pula makanan yang punya fungsi untuk membantu mencegah perkembangan penyakit tersebut. Nah, ini adalah saran dan juga beberapa cara dari seorang ahli gizi. Nah, beberapa diet yang telah populer sebelumnya juga dapat diterapkan pada penderita kanker payudara, seperti Southern Diet, yaitu diet yang memperkaya makanan dari sayur-sayuran yang dimasak dan juga biji-bijian dan ketela. Kemudian ada diet Mediterania, yaitu diet yang kaya akan buah dan sayur segar dan minyak dari biji-bijian. Ini untuk informasi, ada beberapa jenis makanan pantangan atau makanan yang dilarang dikonsumsi oleh penderita kanker payudara. Pertama adalah makanan tinggi lemak. Makanan tinggi lemak, apalagi lemak jenuh, seperti makanan ringan yang diproses dengan minyak nabati, daging berlemak, keju olahan, susu murni tinggi lemak, mentega, dan juga krim. Makanan olahan yang tinggi lemak dan gula juga umumnya dikemas dengan menggunakan kaleng yang mengandung bisphenol A atau yang lebih dikenal dengan istilah BPA, telah dikaitkan dengan kanker payudara karena BPA bersifat estrogen sintetis, artinya meniru hormon Anda, sehingga BPA dapat mengganggu sistem hormon Anda. Penelitian yang dilakukan oleh Perspektif Kesehatan Lingkungan menunjukkan bahwa BPA dapat mendorong pertumbuhan sel kanker manusia di laboratorium. Terlebih lagi, ada banyak bukti pada model hewan yang menyimpulkan bahwa BPA meningkatkan risiko kanker pada manusia. Selanjutnya, di sini dapat dilihat adalah daging merah. Daging merah atau daging olahan cenderung tinggi lemak, tinggi garam, dan pengawet, yang dapat menjadi salah satu makanan yang memicu pertumbuhan kanker ini. Hal ini juga berlaku pada daging sapi yang diberi hormon dan antibiotik ekstra, dan peningkatan berat badan yang dapat memperburuk prognosis pada kanker payudara. Cara memasak daging juga dapat mempengaruhi resiko penyakit ini. Misalnya, jika Anda memanggangnya pada suhu tinggi dalam waktu lama atau dibakar, proses masak seperti ini dapat mengubah protein makanan menjadi senyawa karsinogenik yang dikenal sebagai heterosiklik amina atau HCA. Dan selanjutnya ada alkohol. Alkohol dapat menyebabkan dehidrasi serta dapat menurunkan kemampuan sistem kekebalan Anda dan tidak memberikan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh Anda. Konsumsi alkohol dilaporkan mampu meningkatkan kadar estrogen dalam darah sehingga mampu menyebabkan kerusakan DNA pada sel sebagai awal terjadinya kanker. Nah, oleh karena itu alkohol dilarang bagi penderita kanker, baik itu kanker payudara maupun kanker yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada makanan tinggi gula. Makanan tinggi gula pula, makanan yang tinggi gula juga harus dihindari oleh penderita kanker payudara, sebab makanan tinggi gula tambahan seperti makanan penutup dan permen memberikan sedikit manfaat nutrisi dan seringkali menggantikan makanan lain yang lebih baik untuk Anda. Konsumsi gula yang tinggi dilaporkan mampu meningkatkan kemungkinan kelenjar payudara berkembang menjadi sel kanker. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita mengurangi konsumsi makan makanan yang manis atau tinggi gula. Selanjutnya ada makanan setengah matang.
Perawatan pada kanker dapat membuat jumlah sel darah putih Anda menurun. Tanpa cukup sel-sel yang melawan kekebalan ini, tubuh Anda menjadi lebih rentan terhadap berbagai jenis infeksi. Oleh karena itu, usahakan untuk menghindari makanan mentah seperti sushi dan tiram mentah selama perawatan Anda. Usahakan juga untuk memasak semua makanan Anda termasuk ikan dan jenis unggas ke suhu yang aman sebelum dimakan. Namun pastikan Anda tidak memasaknya secara berlebihan karena hal ini juga tidak sehat bagi Anda. Nah, ini dapat dilihat yang seperti yang saya baca tadi, ada 2 jenis diet untuk yang dapat diterapkan pada penderita kanker payudara. Yang pertama ada shorten diet, yaitu diet dengan memperkaya makanan dari sayur-sayuran dan yang dimasak dan juga biji-bijian dan ketela. Kemudian ada diet Mediterania, yaitu diet yang kaya akan buah dan sayur segar dan minyak dari biji-bijian. Dapat dilihat pada gambar tersebut ya. Nah, ini baik dapat dilihat untuk porsi makanan. Total lemak itu 25 gram. Kemudian ada kalsium 1200 mg, kemudian sodium 1200 mg. Untuk karbohidrat sebesar 560 gram. Kemudian protein 80 gram, zat besi 20 mg. Dan untuk jamnya, jadwal jam makannya dapat dilihat di gambar tersebut. Dan ini juga ada contoh gambar untuk tiap sajinya, untuk buah, untuk kacang-kacangan, untuk sayuran, untuk karbohidratnya, dan yang lain. Nah, kemudian ini adalah beberapa makanan yang sangat dianjurkan untuk bagi penderita kanker payudara. Yang pertama adalah sayuran hijau. Sayuran hijau termasuk bayam, kale, lobak, atau selada mengandung tinggi antioksidan dan serat. Kandungan baik tersebut dapat membantu tubuh melawan efek radikal bebas pemicu kanker. Untuk mendapatkan manfaatnya, kamu disarankan mengonsumsinya secara rutin. Beberapa jenis sayuran berbongol tersebut kaya akan antioksidan dan glukosinolat yang dapat melindungi sel dalam tubuh dari kerusakan DNA. Senyawa tersebut juga dapat membunuh sel kanker dengan menghambat pembentukan pembuluh darah tumor, sehingga metastasis sel kanker dapat dicegah. Lalu selanjutnya biji-bijian utuh. Biji-bijian utuh termasuk beras merah, beras hitam, gandum, jagung, dan sorghum seluruhnya menjadi makanan yang tidak melewati banyak proses kimiawi, sehingga nutrisi di dalamnya masih padat dan tidak terkikis. Sejumlah nutrisi tersebut meliputi karbohidrat kompleks, serat, fitokimia, vitamin, dan mineral. Tingginya kandungan serat dalam biji-bijian utuh mampu mengubah kerja hormon pada pengidap kanker payudara. Lalu selanjutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan ini memiliki kandungan tinggi karotenoid, yaitu pigmen berwarna merah, kuning, dan oranye hitam. Senyawa tersebut mengandung tinggi antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan radikal bebas pemicu kanker payudara. Selain itu, wortel, tomat, dan jeruk, buah lain yang direkomendasikan untuk mencegah kanker payudara adalah jambu biji, mangga, tomat, ubi manis, labu, dan semangka. Dapat dilihat pada gambar yang sudah saya cantumkan. Selanjutnya ada kedelai. Kedelai juga termasuk kacang-kacangan ya teman-teman. Kedelai itu kaya akan protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang sangat baik dikonsumsi guna mencegah kanker payudara. Kandungan baik pada kedelai juga meliputi antioksidan bernama isoflavon. Jika sudah terkena kanker payudara dan rutin mengkonsumsi kedelai, resiko kematian pada pengidap tersebut dapat diturunkan. Kandungan kedelai sendiri juga bisa kamu dapatkan dari tahu, tempe, dan atau susu kedelai. Kemudian ini yang
daun-daunan berwarna hijau itu ada seledri, kemangi, dan ketumbar. Ketiga makanan tersebut mengandung apigenin, yaitu jenis antioksidan flavonoid bersifat anti radang, antioksidan, dan anti kanker. Dilansir dari jurnal HHS Public Access, apigenin mampu menekan pertumbuhan sel kanker payudara HER2. Selain ketiga makanan tersebut, kamu juga dapat mengkonsumsi teh chamomile yang juga menjadi salah satu sumber apigenin. Nah, jadi itu adalah beberapa sayuran atau makanan yang disarankan yang dapat mencegah maupun mengobati bagi penderita kanker payudara. Untuk makanan-makanannya pun dapat kita temukan dan mudah untuk ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang menjual maupun kita pun bisa menanam langsung. Nah, untuk selanjutnya itu hal lain yang dapat mengurangi resiko kanker payudara selain menjaga pola makan. Ini adalah beberapa hal yang mampu menurunkan resiko kanker payudara, yaitu menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal secara umum baik untuk kesehatan. Obesitas sering dikaitkan dengan kejadian kanker payudara yang berulang. Sedangkan obesitas sendiri diketahui menjadi faktor risiko untuk banyak jenis kanker. Nah, jadi begitu teman-teman, menjaga berat badan ideal itu penting untuk kesehatan. Selanjutnya olahraga. Laporan dari National Cancer Institute di Amerika Serikat menyebutkan perempuan yang berolahraga minimal 4 jam per minggu memiliki resiko yang lebih rendah untuk terkena kanker payudara daripada mereka yang tidak. Nah, kanker payudara sendiri itu merupakan salah satu kanker dengan tingkat kematian yang tinggi di antara kanker-kanker lainnya, sehingga diperlukan terapi yang komprehensif, mulai dari terapi medis hingga jenis diet yang diperlukan. Penentu jenis diet dan asupan makanan yang tepat dapat mengurangi resiko kanker payudara. Nah, seperti yang sudah saya bahas sedari tadi, berapa penyebab, faktor-faktor, dan juga bagaimana cara kita mengetahui apakah kita mengidap kanker payudara atau tidak. Sudah ada tahap-tahapnya, dapat teman-teman realisasikan sendiri di rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat dan juga memiliki kegunaan bagi teman-teman semua, sehingga mendapat tambahan ilmu dan juga pengetahuan mengenai kanker payudara, gejala-gejala, faktor maupun cara menanganinya dengan diet yang sehat, yaitu diet bisa dengan shorten diet atau diet Mediterania. Semoga teman-teman dapat manfaat dari video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Sofia Tejaningsih Putri Syahbana dengan NPM 214102503.